Kalian udah coba affiliate marketing tapi hasilnya gitu-gitu aja. Padahal kalian udah posting link, udah review produknya, tapi ya kok hasilnya masih stagnan, masih segitu-segitu aja. Atau malah pusing sendiri, besok mau bikin konten apa lagi ya? Produk mana lagi yang harus saya review? Misalnya bingung seperti itu, rasanya ya kayak lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Nah, kalau kalian ngerasa kayak gitu, tenang, kalian nggak sendirian. Dan yang paling penting, hari ini saya bawa kabar baik ke kalian. Saya mau share sebuah strategi baru, atau mungkin ini bisa dibilang sebagai sebuah pendekatan yang beda buat main affiliate marketing. Strategi yang bisa bikin kalian nggak cuma bertahan tapi bener-bener bisa scale up dan potensial banget buat mendapatkan atau menghasilkan hasil atau pendapatan yang lebih gede. Strateginya adalah fokus gila-gilaan ke satu produk unggulan dan ledakan jadi puluhan bahkan ratusan konten. Kedengarannya aneh atau malah nggak mungkin? Masa sih satu produk saja bisa dibikin banyak banget kontennya? Nggak bosan tuh misalnya gitu ya? Jangan skeptis dulu. Justru disinilah magicnya. Strategi ini bukan cuma mungkin, tapi bisa jadi game changer buat perjalanan affiliate marketing kalian. Sebelum kita bongkar gimana caranya bikin banyak konten, kita pahami dulu kenapa strategi ini powerful banget. Bayangin gini, kalau kalian misalnya terus-terusan ganti produk, orang mungkin ya lihat kalian sebagai reviewer umum aja. Tapi kalau kalian fokus dalamin satu produk, kalian bakal dikenal sebagai expert di produk itu. Orang kalau tanya A sampai Z soal produk X, mereka larinya ke siapa? Tentu saja ke kamu. Ini ngebangun trust dan authority yang luar biasa kuat. Terus dengan fokus pada satu produk aja, kalian bisa jadi bener-bener ngerti seluk-beluk produknya. Bukan cuma fitur A, B, C gitu ya, tapi juga gimana cara pakainya yang paling efektif. Masalah apa aja yang bisa diatasi, trik tersembunyinya sampai pada update terbarunya. Pengetahuan mendalam ini sama dengan konten yang lebih berbobot dan nggak pasaran. Itulah kenapa daripada riset 10 produk berbeda, kalian cukup riset mendalam satu produk saja. Energi dan waktu kalian itu jauh lebih fokus. Sekali kalian kuasai produknya, ide konten bakal ngalir terus kayak air terjun. Selain itu, kalian juga tahu persis siapa orang yang membutuhkan produk ini. Konten kalian jauh lebih nyasar dan relevan buat mereka. Konversinya gimana? Nah, konversinya itu potensinya lebih tinggi. Dan karena fokus pada satu corong atau produk saja, maka kalian jadi lebih gampang melihat mana konten yang perform, mana yang kurang, dan bisa dioptimasi strategi promosinya. Intinya apa? Intinya, kita geser dari mentalitas penjual keliling yang nawarin banyak barang, menjadi spesialis handal yang benar-benar bisa ngasih solusi terbaik lewat satu produk unggulan saja. Ini jauh lebih mengena ke sasaran kalian. Akan tetapi PR pertama dan paling krusial dalam konteks ini adalah milih produk. Jangan asal milih produk. Saya kasih tahu kalian semua, dalam memilih produk, kalian perlu mempertimbangkan bahwa produk yang kalian pilih itu harus beneran bagus, berkualitas, punya reputasi yang baik. Dan yang paling penting itu benar-benar menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan audiens, kebutuhan customer. Jangan mempromosikan produk abal-abal cuma karena komisinya besar, komisinya gede. Ingat, reputasi kalian yang menjadi taruhannya. Pertimbangan berikutnya adalah komisi yang layak. Ya iyalah, karena kita kan nyari cuan. Pastikan program afiliasinya itu ngasih komisi yang sepadan sama usaha kalian. Cek juga sistem tracking dan pembayarannya jelas dan terpercaya. Sebisa mungkin pilih produk yang nggak musiman banget. Artinya kalian harus memilih produk yang relevan dan dibutuhkan oleh orang dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu yang lama. Software, tools digital, kursus online, atau produk fisik yang kebutuhannya kontinu, itu contoh yang bagus untuk kalian pilih. Lakukan riset mendalam, bandingkan beberapa kandidat produk yang akan kalian pilih, baca review dari pengguna lain, kalau bisa, coba sendiri produknya. Anggap ini investasi awal yang bakal nentuin kesuksesan strategi ini. Oke, the moment of truth. Gimana caranya satu produk aja bisa jadi puluhan atau ratusan konten? Itu pertanyaannya.
Jawabannya lihat dari berbagai sudut pandang. Kita bakal memutilasi sebuah produk menjadi potongan-potongan kecil yang menarik bagi audiens. Sekali lagi, jika pengen satu produk bisa menghasilkan banyak konten, maka lihat produk tersebut dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Misalnya nih, kalau kalian bikin review lengkap Video Master X misalnya, bukan cuma fitur tapi bahas juga kenapa fitur itu penting, buat siapa cocoknya, kelebihannya dibanding yang lain itu apa, dan kekurangan jujurnya. Atau kalau kalian bikin konten soal unboxing dan first impression, kalau produknya fisik ya unboxing aja. Kalau digital tunjukin proses daftar atau instalasi dan kesan pertama saat membuka dashboard atau fiturnya. Gimana? Udah kebayang kan sekarang? Dari satu software Video Master X aja misalnya kita bisa bikin puluhan, bahkan kalau kita kreatif bisa ratusan konten yang berbeda-beda angle dan format. Ini penting untuk menghasilkan konten yang banyak. Kuncinya adalah kenali produknya luar dan dalam, serta kenali audiens kalian butuhnya itu apa. Nah, sekarang kalau idenya udah banyak, terus gimana nih eksekusinya? Kalian harus buat konten kalender. Minggu ini mau bikin tutorial A dan B, minggu depan misalnya review fitur C, dan seterusnya. Ini perlu kalian buat biar konsisten dan terarah. Satu video panjang itu kalian bisa pecah menjadi beberapa video pendek untuk TikTok atau Reels Instagram. Diubah jadi artikel blog misalnya, kutipannya jadi status media sosial, audionya jadi podcast singkat. Banyak orang belum sadar bahwa satu video panjang saja sebenarnya sudah bisa atau berpotensi besar untuk dijadikan berbagai macam konten lain yang powerful banget. Bayangin, dari satu video berdurasi 5-10 menit aja, kalian bisa memecahnya menjadi beberapa video pendek yang cocok untuk platform-platform seperti TikTok misalnya atau Instagram. Cukup potong bagian paling menariknya, tambahkan teks, dan langsung bisa tayang, bisa kalian upload. Bukan cuma itu, isi pembicaraan dalam video tersebut bisa ditranskrip juga lalu diubah menjadi artikel blog yang SEO-nya friendly banget, memberikan nilai tambah sekaligus ya mendongkrak traffic website kalian. Bahkan kutipan-kutipan menarik dari video kalian itu bisa disulap menjadi status media sosial yang menggugah dan relevan, cocok untuk membangun personal branding kalian. Lebih jauh lagi, bagian audionya juga bisa diambil dan dijadikan podcast singkat seperti yang udah saya bilang tadi. Ideal banget buat pendengar yang lebih suka mengkonsumsi konten sambil multitasking. Ini bukan soal bekerja keras, tapi soal bekerja lebih cerdas, menggali potensi maksimal dari satu konten yang udah kalian produksi. Jadi kalau kalian pengen konsisten posting, membangun audiens lebih luas, dan tetap hemat waktu, strategi daur ulang konten ini itu wajib kalian kuasai. Mungkin ada yang mikir, gimana kalau nanti produknya udah nggak bagus lagi, nggak laku lagi, atau program afiliasinya udah tutup? Itu resiko yang valid, makanya pilih produk yang stabil dan punya reputasi yang bagus. Selalu punya plan B. Sambil fokus ke produk utama, tetap awasi produk potensial lain di niche yang sama. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah di kemudian hari, kalian bisa pivot lebih gampang. Ingat, yang kalian bangun itu bukan cuma promosi produk, tapi personal brand kalian sebagai expert di niche tersebut. Artinya, kalaupun produknya ganti, authority kalian tetap ada. Emang nggak bosan apa ngomongin itu-itu aja mulu? Nah, justru karena kita bedah dari banyak angle, banyak sudut pandang, misalnya mulai dari tutorial, tips, studi kasus, hingga perbandingan, maka konten kita itu bakal jadi bervariasi dan nggak monoton. Fokus kalian bukan hanya pada produknya, tapi solusi yang ditawarkan ke audiens kalian. Jadi teman-teman, itulah strategi One Product Powerhouse. Daripada pusing kejar-kejaran review banyak produk, coba deh fokus dalami satu produk juara, produk unggulan, dan ubah pemahaman mendalam kalian menjadi lautan konten yang bermanfaat buat audiens kalian. Harus saya katakan, ini bukan cara cepat kaya instan. Tetap butuh kerja keras, tetap butuh konsistensi dan kemauan untuk terus belajar. Tapi dengan fokus yang tepat, maka potensi hasilnya jauh lebih besar dan sustainable dalam jangka panjang. Kalian bangun authority, bangun kepercayaan, dan ujung-ujungnya bangun bisnis affiliate yang jauh lebih kokoh. Gimana menurut kalian strategi ini? Masuk akal atau sebenarnya kalian udah punya pengalaman fokus di satu produk affiliate? Coba dong kalian share di kolom komentar di bawah, produk apa sih yang sekarang
yang sedang atau kalian pengen dalemin banget buat dijadiin produk yang juara. Diskusi yuk, tulis gagasan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian yang juga lagi berjuang di dunia affiliate. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan tips-tips cari cuan online lainnya dari channel Lativianto. Oke, segitu dulu dari saya di konten kali ini. Ingat, fokus, konsisten, dan jangan pernah berhenti belajar. Saya Lativianto, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah menonton video-video saya sebelumnya, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya. I'll see you on the next video.